Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Mulyasi, jurusan Tarbiyah Prodi MPI, akan membahas materi saya dengan judul Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia. Tugas Bahasa Indonesia. Di sini sebelum kita membahas sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia, di sini terlebih dahulu kita harus mengetahui bahasa Indonesia atau pengertian dari bahasa Indonesia. Jadi, pengertian bahasa Indonesia itu, bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bangsa negara Indonesia. Dalam setiap peradaban manusia, bahasa selalu hadir di tengah-tengah mereka. Bahasa dan manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana bahasa bertindak sebagai suatu media yang membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa yang hadir dalam suatu kelompok masyarakat merupakan hasil dari interaksi antar sesama manusia yang ada di tempat tersebut. Hal ini juga berlaku bagi bangsa Indonesia yang telah tercipta berpuluh tahun lalu dan mengalami perkembangan yang begitu signifikan hingga kali ini. Langsung saja kita masuk di sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Jadi, sejarah perkembangan bahasa Indonesia ini lisan maupun tulisan berkembang mulai pada saat terbentuknya, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928 bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda. Setelah terbentuk, bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan Van Ophuizen Swewandi Melindoh bahkan hingga ke ejaan yang disempurnakan, yaitu EYD. Ini adalah beberapa contoh sederhana bagaimana bahasa Indonesia dengan pesat mengalami perkembangan bahasa Indonesia. Yang telah dikenali oleh khalayak umum merupakan bahasa Melayu yang menjadi bahasa perhubungan di Nusantara kala itu. Bahasa Melayu telah ada digunakan terlebih dahulu. Keberadaan bahasa Melayu pun dapat dilitik dalam saat persiapan Kongres Pemuda tahun 1926. Para pemuda masih mempermasalahkan tentang sebutan Bahasa Persatuan Indonesia. Kemudian Muhammad Tabrani mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan istilah bahasa Indonesia. Dari hal ini pun disetujui bersama pada tanggal 2 Mei 1926. Dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi di dalam laman resminya telah mencantumkan bahwa bahasa Melayu telah berada di kawasan Asia dan khususnya Asia Tenggara sejak abad ke-7. Pernyataan ini juga tentu didukung oleh adanya beberapa prasasti seperti Prasasti Talangtuo di Palembang, bahkan Prasasti Karangbahri di Jambi. Keberadaan prasasti ini telah ada sejak tahun 608. Selanjutnya, untuk sejarah perkembangan bahasa Indonesia dapat disoroti melalui zaman Sriwijaya yang menggunakan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa pembelajaran kebudayaan hingga pada saat penyebaran agama Kristen oleh para pendeta-pendeta dan orang Belanda pada saat masih berada di Indonesia. Bahasa Melayu yang merupakan cikal bakal bahasa Indonesia telah berkembang dengan sangat pesat di Indonesia. Bahkan selama bahasa Indonesia pertama kali resmi diumumkan pada Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia sejak dulu telah membentuk bangsa dan mempersatukan keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki tingkat kemajuan yang sangat tinggi. Dan ada kedudukan bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, lambang kebangsaan bangsa.
lambang kebanggaan bangsa yang pertama, dan yang kedua lambang identitas nasional, dan yang ketiga alat perhubungan antar warga, dan yang keempat alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa. Yang pertama, lambang kebanggaan Indonesia. Bahasa Indonesia mencerminkan setiap nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dan yang kedua, lambang identitas nasional. Bangsa Indonesia merupakan identitas atau jati diri dari orang-orang ataupun penduduk Indonesia. Dan yang ketiga, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Bahasa Indonesia menghadirkan segala aktivitas yang dapat menimbulkan kesalahpahaman. Bahasa Indonesia menghindarkan segala aktivitas yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat yang majemuk. Dan yang keempat, alat pemersatu suku dan budaya. Bahasa Indonesia mempersatukan setiap suku dan budaya di Indonesia yang memiliki bahasa dan kebudayaan yang berbeda-beda dengan total 700-an bahasa. Bahasa Indonesia pun menyatukan. Dengan demikian, peranan bahasa Indonesia adalah krusial dan menunjang bahasa dan negara serta setiap dari pada rakyat Indonesia. Jadi bahasa Indonesia kemudian masuk ke dalam 3 kategori perkembangan. Yang pertama, bahasa pemersatu, dan yang kedua, bahasa resmi negara, dan yang ketiga, bahasa internasional. Yang pertama, bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia pada awalnya diikrarkan oleh para pemuda kembali pada tahun 1928, tanggal 28 Oktober dalam Sumpah Pemuda yang berbunyi, 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, bangsa Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu diikrarkan ada di alinea ketiga Sumpah Pemuda. Dan yang kedua, bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi yang digunakan selama 54 tahun sejak ditetapkan dalam pasal 36 Undang-Undang 1945 pada tanggal 18 Agustus. Dan yang ketiga, bahasa internasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional merupakan fase lanjutan dari 2 fase yang ada. Hal ini telah dilakukan terbukti dengan adanya Kongres Internasional Bahasa Indonesia yang mengambil tempat di Jakarta pada tanggal 28 Oktober hingga 1 November 2018. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan juga ikut mendukung bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, khususnya pasal 44 ayat 1. Salah satu bukti dari tindak lanjut untuk fase ini adalah adanya tenaga dan buku-buku bahasa Indonesia bagi penutur asing. Mungkin itu saja pembahasan saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.